Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Mahya, nomor absen 18 dari kelas 1 di AKM, dengan NIM 244205020 196. Pada kali ini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari PT Asahi Mas Flat Glass Tbk pada tahun 2023. Yang pertama, saya akan membahas profitabilitas rasio. Jadi, rasio profitabilitas adalah indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset, modal, atau penjualan. Yang pertama, kita akan menghitung gross profit margin. Jadi, gross profit margin ini digunakan untuk memberikan informasi persentase laba kotor dari total penjualan, yaitu dengan cara menghitung gross profit, yaitu sebesar 1.503.755 dibagi salesnya 5.913.365 dikalikan 100% dan menghasilkan persentase 25%. Yang kedua, kita akan menghitung operating profit margin yang digunakan untuk mengetahui persentase laba operasional dari total penjualan, dengan cara menghitung operating profit, yaitu sebesar 860,58 juta dibagi salesnya 5.913.565 dikalikan 100% dan menghasilkan persentase 15%. Yang ketiga, kita akan menghitung net profit margin yang digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih terhadap total penjualan, dengan cara menghitung net profit, yaitu sebesar 583.297 juta dibagi salesnya 5.913.565 dan dikalikan 100% dan menghasilkan persentase 10%. Selanjutnya, menghitung ROA atau Return on Asset digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih terhadap total aset dengan cara membagi net profit dan total aset dikalikan 100% dan menghasilkan persentase 8%. Selanjutnya, menghitung ROE atau Return on Equity digunakan untuk mengetahui persentase laba bersih terhadap total ekuitas dengan cara menghitung net profit dibagi total equity dan dikalikan 100% dan menghasilkan 14%. Yang keenam, ada ROS atau Return on Sales digunakan untuk memunculkan persentase laba sebelum pajak dan bunga terhadap penjualan dengan cara menghitung EBITDA dibagi sales lalu dikalikan 100% dan menghasilkan 13%. Yang ketujuh, ada EPS atau Earning Per Share digunakan untuk mengetahui laba bersih per lembar saham yang beredar dengan cara menghitung net profit dibagi total shares dikalikan 100% dan menghasilkan persentase 134,3083%. Analisisnya jadi dapat disimpulkan bahwa PT Asahi Mas Flat Glass Tbk ini memiliki profitabilitas yang cukup baik dengan gross profit margin 25%, net profit margin 10%, dan ROE-nya 14%. Namun, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih dengan strategi efisiensi operasional dan pengelolaan biaya yang lebih baik untuk meningkatkan ROA dan ROS. Karena jika ROA dan ROS meningkat, perusahaan bisa menghasilkan laba bersih yang lebih besar dengan aset dan penjualan yang ada, sehingga dapat membuat perusahaan lebih efisien, kompetitif, dan menarik bagi investor. Yang kedua, rasio likuiditas. Yang pertama, mencari current ratio dengan cara menghitung aset lancar dibagi kewajiban lancar dikalikan 100% dan menghasilkan persentase 144%. Yang kedua, ada quick ratio, yaitu dengan cara menghitung aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikalikan 100% dan menghasilkan 44%. Yang ketiga, ada cash ratio, yaitu dengan cara menambahkan kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar dikalikan 100% dan menghasilkan 8%. Analisisnya, pertama, current ratio sebesar 114% menandakan cukup baik. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutup kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, quick ratio sebesar 44% menandakan cukup rendah, mengindikasikan ketergantungan besar pada persediaan untuk melunasi utang-utang jangka pendek. Jika persediaan sulit dijual, perusahaan bisa mengalami masalah likuiditas. Yang ketiga, cash ratio sebesar 8%. Ini menandakan sangat rendah, yang artinya perusahaan memiliki kas yang sangat sedikit untuk menghadapi kewajiban jangka pendeknya yang mendesak. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun current ratio terlihat sehat, namun perusahaan perlu memperbaiki likuiditasnya dengan meningkatkan kas dan mengurangi ketergantungan pada persediaan.
Selanjutnya kita masuk ke rasio solvabilitas. Yang pertama kita menghitung DER atau debit to equity ratio dengan cara menghitung total hutang dibagi ekuitas dan dikalikan 100% dan menghasilkan 77%. Yang kedua, debit ratio dengan cara menghitung total hutang dibagi total aset dikalikan 100% dan menghasilkan 43%. Yang ketiga, ada times interest earned ratio, yaitu dengan cara menghitung laba sebelum pajak dibagi beban bunga dikalikan 100% dan menghasilkan 27.612%. Analisisnya yang pertama, struktur modal perusahaan cukup sehat dengan DER 77% dan debit rasio 43% yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada hutang. Yang kedua, perusahaan memiliki resiko hutang yang rendah karena kemampuan membayar bunga sangat kuat. Yang ketiga, jika ingin mempercepat pertumbuhan, perusahaan bisa mempertimbangkan mengambil lebih banyak hutang jangka panjang dengan bunga rendah untuk ekspansi, mengingat beban bunga saat ini sangat kecil dibandingkan dengan labanya. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Yang pertama ada account receivable turnover dengan cara menghitung net credit sales, yaitu menghitung total penjualan kredit, dikurangi retur dan dikurangi diskon, dibagi rata-rata piutang. Nah, pada PT Asahi Mas ini saya tidak bisa mendapatkan informasi tentang net credit sales, namun saya mendapatkan informasi tentang rata-rata piutangnya, yaitu sebesar Rp573.707.000. Yang kedua ada inventory turnover, yaitu dengan cara menghitung cost of goods sold atau biasa disebut HPP dibagi rata-rata persediaan dalam 2 periode dan menghasilkan persentase 247%. Yang ketiga ada working capital turnover, yaitu dengan cara menghitung penjualan tahunan bersih dibagi ekuitas di awal periode ditambah di akhir periode lalu dibagi 2 dan menghasilkan 112%. Yang kedua ada fixed asset turnover dengan cara menghitung penjualan tahunan bersih dibagi aset di awal periode ditambah di akhir periode lalu dibagi 2 dan menghasilkan 60%. Yang kelima ada perputaran aktiva, yaitu dengan cara menghitung total penjualan dibagi total aset dan menghasilkan 60%. Analisisnya yang pertama, perputaran persediaan atau inventory turnover sebesar 247% menandakan persediaan berputar sebanyak 2,47 kali dalam satu periode. Ini menunjukkan efisiensi dalam manajemen stok. Yang kedua, perputaran modal kerja atau working capital turnover sebesar 112% menandakan setiap 100% modal kerja menghasilkan 112 penjualan yang menunjukkan efisiensi dalam penggunaan modal kerja. Yang ketiga, perputaran aset tetap atau fixed asset turnover sebesar 60%, yang artinya setiap 100% investasi dalam aset tetap menghasilkan 60% penjualan. Ini menunjukkan pemanfaatan aset tetap yang kurang maksimal. Yang keempat, ada perputaran total aset atau total asset turnover sebesar 60%. Jadi setiap 100% total aset menghasilkan 60% penjualan. Ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset perlu ditingkatkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola persediaan dan modal kerja, namun masih perlu meningkatkan pemanfaatan aset tetap dan total aset agar lebih optimal dalam menghasilkan pendapatan. Sekian penjelasan saya dari analisis laporan keuangan PT Asahi Mas Fleetglass Tbk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.